Apakah eh, kalian sudah merasakan pemeliharaan Tuhan pagi ini? Ini di pagi hari guys, ini jam berapa ya sekarang? Jam setengah 6. Setengah 6 hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024. Puji Tuhan. Hai guys, pleased to see you again. Senang sekali bisa berbagi sedikit pengalaman spiritual bagi kalian semuanya tentang pemeliharaan Tuhan. Kapan kalian mulai merasakan pemeliharaan Tuhan? Makanya tadi saya awali, apakah kalian sudah merasakan pemeliharaan Tuhan hari ini? Kemarin sudah berarti merasakan. Apakah akan merasakan lagi? Sudah sewajarnya. Kita akan kita harus yakin bahwa Tuhan senantiasa akan memelihara kita. Sudah memelihara kita, sedang memelihara kita, dan akan memelihara kita selama-lamanya. Tapi God's providence, yaitu seperti semacam penyediaan Tuhan, secara Tuhan bekerja secara spiritual, peduli kepada kita karena Tuhan adalah roh. Tentunya kita harus peka bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, ya, secara umum ya. Kita berbicara pemeliharaan Tuhan secara umum, tidak dibatasi dari sumber agama apapun. Jadi coba diingat-ingat lagi, flashback lagi, event-event apa atau peristiwa-peristiwa apa yang membuat kalian atau saya ini merasakan, oh mungkin kalau kita flashback ya, kita jadi berpikir gini, iya ya, kok bisa ya waktu itu ya, sehingga saya bisa selamat, sehingga saya bisa celaka, sehingga saya bisa disembuhkan, sehingga saya bisa dipulihkan, sehingga saya bisa makan, sehingga saya dapat pekerjaan, sehingga saya dapat dipulihkan hubungan baik dan orang-orang yang Tuhan memang yang baik ya. Jadi itu adalah spiritual care, pemeliharaan dari Tuhan. Itu hanya dirasakan memang oleh orang-orang yang memang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kan ada orang tuh ya masih aja ya, misalnya pakai cincin akik, itu menganggap bahwa akiknya ini ada isinya, ada khodamnya, lalu memakai perhiasan atau gelang-gelang yang menganggap bahwa gelang atau apa yang dipakainya itu, apa yang dibawanya itu ya mungkin dibilang seperti jimat ya, yang berisi khodam atau berisi roh lain itu sebenarnya ya. Semua di luar manusia kan ada makhluk roh, yaitu malaikat, dan malaikat yang terusir dari surga itu kan iblis, itu kan gelarnya dia ya, yang memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, itu kan gelarnya dia. Jadi berisi dari roh jahat, dianggapnya itu akan melindungi dia, menyelamatkan dia, akan melancarkan ekonominya dia, akan melanggengkan rumah tangganya dia, akan istilahnya membuat anak-anaknya tidak nakal. Justru berarti itu kan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan 100%.
Itu sesungguhnya artinya tauhid yang sejatinya itu. Mengandalkan Tuhan 100%. Memang mereka mendapatkan hal seperti itu untuk mendapatkan perlindungan, kepedulian spiritual yang salah. Karena sumbernya salah. Sumbernya menyimpang dari Tuhan. Ya. Jadi mengandalkan kekuatan perlindungan dari makhluk lain, makhluk yang tak kasat mata, meskipun mereka menganggap itu jin baik, jin soleh. Ya, mana ada sih? Selama jin ini adalah kategori entitas, kategori roh-roh kegelapan, ya mana ada yang bisa dipercaya? Karena iblis dan anak buahnya inilah roh-roh jahat itu, jin-jin jahat ini, jin-jin roh-roh jahat yang memang memanipulasi manusia, ya, dengan cara-caranya yang halus, dengan cara-caranya yang saleh. Jadi sehingga manusia-manusia seperti ini merasa aman kalau bersama-sama mereka, mempercayai mereka. Mana ada mereka itu roh, nggak kelihatan. Mereka lebih licik kan, lebih cerdik dari manusia. Nah, makanya manusia ini kan bertubuh jasmani, kedagingan. Makanya manusia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar tidak, ya, karena saya juga mengalami hal-hal seperti itu, ya. Jadinya coba Anda flashback lagi pengalaman-pengalaman Anda. Jadi spiritual care, God's providence itu diberikan oleh Tuhan tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Tapi kalau kita peka, kita percaya kepada adanya Tuhan, kita peka pada mengikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita diloloskan dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Kita diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka, tapi kita yakin itu dari Tuhan. Nah, itulah spiritual care atau pemeliharaan Tuhan, God's providence untuk kita. Jadi selama kita tidak percaya pada perlindungan kekuatan-kekuatan lain, termasuk juga danyang-danyang, kemudian ya dari dari punden-punden, dari pohon-pohon besar, dari gunung-gunung. Jadi mengharap perlindungan dari sana, mencari kekuatan, perlindungan, mencari rezeki, mencari sebenarnya ya itulah, meskipun beragama, meskipun dengan tampilan yang saleh, meskipun tampilan yang alim, tapi kalau selama masih mencari perlindungan di luar Tuhan, yang alasannya adalah itu ikhtiar, ya tetap aja Tuhan itu nggak bisa ditipu, saudara. Jadi ya, terima kasih, berbahagialah orang-orang yang sampai saat ini masih mempercayai adanya Tuhan dan mengandalkan Tuhan 100%. Maka Tuhan itu menyediakan pemeliharaan spiritual bagi kita semuanya. Senantiasa kita mengucap syukur dalam setiap penderitaan yang kita alami, karena dalam penderitaan itu God's providence atau pemeliharaan Tuhan itu memang benar-benar kita rasakan.